warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Mariani selaku guru dari mapel geografi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ariski Fadila Nova, Kelvin, Jonathan, Savitri, dan Yola Cantika Aprilia. Di sini kami akan membahas materi tentang gempa bumi. Bapak tahu nggak apa pengertian dari gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Tapi gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada perang bumi. Ayo, kamu tahu nggak sih apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Itu Jonathan. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalian tahu nggak sih nama alat pengukur getaran gempa bumi? Apa ya? Aku nggak tahu tuh. Ya udah, biar aku tahu ya. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Gitu ya. Ya, sudah jelaskan? Kalian tahu nggak sih jenis-jenis gempa bumi itu apa aja? Gempa bumi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa bumi Gunung Bromo, gempa gunung Una-Una, gempa gunung Krakatau. Berdasarkan penyebabnya, jenis kedua itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjangan. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contoh gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Tadi kan jenis gempa bumi itu dibedakan jadi dua. Yang pertama tadi berdasarkan penyebabnya ya. Iya. Nah, yang kedua tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu sih. Apa tuh? Yang kedua tuh berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa bumi berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam umumnya tidak terlalu berbahaya. Nah, yang kedua tuh aku tahu, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga ada yang tahu nggak? Kalau masalah nomor 3 itu gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Gitu. Udah. Ya, itu kira-kira. Gitu ya. Thank you ya guys. Oh ya, kan dari tadi kita kan membahas gempa bumi nih. Nah, apa sih akibat dari gempa bumi itu? Kayaknya aku tahu deh akibat dari gempa bumi itu apa. Nah, akibat dari gempa bumi itu ada dua. Yang pertama dampak fisik, yaitu bangunan banyak yang hancur atau roboh. Terus tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Terus yang kedua, dampak sosial ada yang tahu nggak sih? Contoh-contohnya? Yang kedua itu dampak sosial, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir, bila pada skala yang besar atau dapat menimbulkan tsunami
gitu ya. Iya. Ada yang tahu nggak sih bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Aku nggak tahu tuh. Kayaknya Kamu tahu deh. Terjadinya gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang memberikan efek getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka batuan di lempeng akan menegap. Akibatnya lempeng bumi dapat berubah bentuk. Seperti kayak gitu deh. Kayaknya aku ada nonton video gempa deh. Kita nonton bareng yuk. Ayo. Informasi yang pertama, saudara, gempa berkekuatan magnitudo 7,9 yang mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat pada Selasa dini hari membuat kepanikan warga di kawasan pelabuhan. Inilah video amatir yang memperhatikan kepanikan warga di pelabuhan Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,9 yang mengguncang Maluku Barat Daya pada hari Selasa dini hari, titik gempa yang terjadi ini berada pada kedalaman 131 km pada jarak 148 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa ini terjadi lewat situs BMKG. Sementara itu, suasana di Kota Ambon terlihat lengang. Tidak ada kepanikan warga meski baru saja diguncang gempa dengan magnitudo 7,9. BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Meski demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terjadinya gempa susulan. Gempa bermagnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku. Gempa yang mengguncang wilayah Maluku terjadi pada kedalaman 131 meter dengan titik gempa sekitar 148 meter barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG mencabut peringatan dini tsunami usai gempa 7,5 magnitudo terjadi di Maluku Tenggara Barat. Status peringatan dini tsunami ini dicabut 3 jam setelah gempa terjadi. Informasi ini juga tertuang dalam laman BMKG. Sebelumnya gempa itu terjadi pada pukul 00:47 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 7,9 dan kemudian dimuhtahirkan menjadi magnitudo 7,5. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak sih alat pengukur getaran gempa bumi? Iya, apa ya? Aku nggak tahu tuh. Oke, biar aku jawab ya. Apaan tuh? Gempa bumi diukur dengan Oh, apa? Assalamualaikum warahmatullahi Jonathan, kamu. Nanya kan? Iya. Ya. Oh ya, Ge. Oh ya guys, aku mau nanya. Apaan Apa? tuh? Nggak tahu. Aku beli apa aja semua. Dari Pak Aris. Saya sudah. Getaran pada permukaan bumi. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka Ntar guys, aku telepon. Iklan ya guys. berdasarkan penyebabnya, jenis kedua itu ada gempa tektonik. Ini yang keberapa? Ini yang pertama ya. Makan guys, makan bang. Ya diskusi Demikian tentang diskusi. Ya kamu Demi- ya kamu Barokah. Yang kayak lupa kayak gini. Gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan assalam. Billahi taufiq wal hidayah.
Salam. Assalamualaikum. Sama Wabillahi aja. taufiq wal hidayah. Terus Assalamualaikum. Itu kan? Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Dengar kata Pak wabarakatuh. Ustaz. Iya. Iya Pak Oh, Ustaz. oh. Lanjut.